Oke, di video kali ini, di video yang ketiga di modul ke-6, kita akan mengubah, pertama itu adalah data petugas, data pelanggan, data jenis cucian itu tombol hapusnya dihilangkan untuk, eh, misalkan nih, kalau misalnya di transaksi ini kan ada data petugas kan, ada data pelanggan. Nah, data petugas dan data pelanggan ini yang sudah masuk pada transaksi tidak bisa dihapus lagi. Nah, oleh karena itu, pada tabel petugas, pada petugas ini, data-datanya itu tidak harus dihilangkan tombol hapusnya, khusus untuk namanya yang sudah terdaftar pada transaksi. Nah, begitu juga pelanggan, begitu juga jenis cucian. Nah, untuk itu kita akan menghilangkan berdasarkan nama petugas, juga berdasarkan pelanggan, juga berdasarkan jenis cucian. Untuk itu kita akan buat script ya. Oh ya, pertama di transaksi ini kan saya mau buat cetak laporan ini jangan bergeser ya dengan data tambahan. Jadi saya akan geser ke sebelah kanan ya, kanan sini. Oke, kita masuk ke scriptnya, kita ke transaksi, jadi di bagian tambah, ya, tambah data, mana tambah data? Oke, ini tambah data ya. Nah, itu saya kasih pindah untuk cetak laporan ini supaya dia bergeser ke kanan dan kelihatan lebih bagus. Saya tambahkan satu di sini. Saya ambil ini script. Nah, ini untuk uh, membuat ukuran atau besar dari uh, huruf button yang kita akan buat. Ini ukurannya saya kasih 2. SN ini adalah small. Nah, kita save. Nah, lalu kita coba cek. Kita sudah save ya. Oke, itu sudah save. Kita coba refresh. Ya, masih loading. Kodenya masih posisi geser sini. Oke, carinya juga agak sana ya. Dan lagi yang kurang di situ, kita ke mana tadi? Bagian sini ini. Kita harus tutup satu lagi, tutup di ya. Kita ambil ini, kita harus tutup. Kita letakkan di belakang sini. Jadi kita coba save. Lalu kita coba refresh. Nah, ini sudah tuh. Tapi ini kelihatannya agak lebih besar kan. Nah, cara untuk ubahnya itu kita tambahkan satu di kelas ini. Kita ketikkan btn sn. Di btn sn ini supaya ukuran batangnya kelihatan lebih kecil. sm ini adalah small. Kita refresh. Nah, udah lebih bagus ya. Oke, itu untuk cetak laporan. Lalu apa lagi nih? Oh ya, di petugas ini. Petugas ini tadi kan kita mau buat supaya nama yang sudah ada pada transaksi, nama petugas yang sudah ada pada transaksi itu tidak bisa lagi dihapus pada data petugas. Nah, kita ke script petugas, kita script petugas. Oke, mana script petugas? Oke, ini ya. Selanjutnya kita akan buat lagi, kita tambahkan. Dia letaknya itu kan di bagian hapus ya kan? Ini kan hapusnya. Ini saya geser ke bawah. Ini untuk ubah. Ini hapus. Oke. Saya tambahkan scriptnya di sini. PHP, PHP.
Lalu variabel nama, saya kasih juga nama variabelnya adalah nama variabel sama dengan variabel d. Variabel d ini harus sama dengan ini, ambil ini sama dengan seperti terus petugas titik koma, ya, ini double. Oke, lalu di bawahnya saya buat satu variabel data, akan saya kasih nama data 11 sama dengan MySQL query, MySQL query, lalu dengan pemanggilan konektor, lalu diikuti dengan query-nya apa? Select, select bintang from transaksi, ya. Jadi dia mengambil dari tabel transaksi where, di mana petugas penerima, petugas penerima, pemanggilan nama field pada tabel petugas, petugas penerima, live, nama variabel, nama variabel, ya. Kan di transaksi itu kan ada dua petugas itu, ada petugas penerima, ada petugas serah, kan. Nah, petugas serah live nama variabel. Kenapa diambil? Kenapa tidak mau langsung nama? Kenapa disebut dengan nama variabel? Supaya sifatnya adalah dinamis. Nama variabel lalu or, ya, or petugas serah, or petugas serah live sama nama variabel. Jadi dia sifatnya dinamis supaya otomatis dengan sendirinya. Petugas serah live nama variabel lalu titik koma. Oke, selanjutnya if if MySQL MySQL 6 row, MySQL 6 row diikuti dengan variabel data 11, ya, lebih besar dari 0, lalu kurung kurawal while, ya, variabel D11 sama dengan MySQL set row, set array, variabel data 11. Lalu kita buka kurung, itu teks, lalu buka teks PHP. Oke, di bawahnya kita masukkan else, else, oke, else, else-nya apa? Else-nya adalah nih, dia memanggilnya jika, kan gini dia, ini kan, gini logikanya. Jika uh, nama petugas serah ini, petugas penerima dan petugas serahnya itu ada uh, datanya pada transaksi, maka dia tidak akan bisa dihapus. Jika datanya itu tidak ada pada petugas serah, maka dia akan menerjemahkan ini. Artinya datanya itu bisa dihapus. Ya, begitu logikanya. Maka ini kita kopikan.
Kita Ctrl C, hapus. Lalu kita Ctrl C, Ctrl C, lalu kita tutup teks PHP, ya, tutup teks PHP, lalu oke, ini kita save. Oke, oke kan, mau gitu saja. Nah, selanjutnya kita coba cek ini. Kita coba cek. Kita ke petugas. Nah, ini kan petugasnya. Kita refresh. Nah, ini dia. Di nama petugas Adriana ini kan hilang nih tombol hapus. Juga bilangnya hilang tombol hapusnya. Kita lihat ke transaksi. Nah, ini kan di petugas penerima ini ada nama Adriana kan. Lalu di petugas pelanggan, di petugas serah ini kan ada Bila. Kita lihat. Nah, Bila dan Adriana. Di transaksi ada Adriana dan Bila kan. Hanya itu dua saja. Nah, jadi nama itu dua nama yang tidak ada tombol hapusnya. Karena datanya sudah ada pada transaksi. Oke. Itu untuk di tabel petugas kan. Oh ya, lagi satu di tambah data. Nah, pada tambah data ini, diubah. Kalau tambah data, bisa diubah data. Nah, diubah data ini, eh, email, email dan alamat, email dan telepon itu tidak bisa dirubah lagi. Mengapa? Karena datanya email dan telepon ini harus ada terus, ya. Jadi tidak boleh dirubah-rubah email dan telepon. Maka email dan teleponnya kita hilangkan pada ubah data, begitu. Jadi telepon dan email tidak boleh dirubah-rubah lagi. Kalau kita ke data petugas, ya, di bagian update, karena bagian update ya, nah ini mode update, kita ke telepon sama email. Ini kita hapus, ya. Ini hapus, ini hapus. Nah ini tipenya kita buat jadi tipe hidden, biar lebih apa, apa namanya, semuanya bisa gitu. Jadi ini kita hapus juga pada email. Oke. Oke. Lalu ini tipe sama, kasih tipe hidden. Hidden ini dia mengikuti, ya, apapun bentuknya dia itu mengikuti di email. Oke, kita naikkan ini, kita cek, kita coba lihat. Tadi kan diupdate kan, nah, datanya hilang, data ini juga hilang kan, datanya hilang. Jadi itu guna dari uh, itu tadi bertujuan untuk supaya data yang sudah dimasukkan, telepon sama emailnya tidak boleh diganggu, ya, begitu. Nah itu untuk petugas. Sama kita akan buat juga pada pelanggan. Kita ke screen pelanggan, kita ke bagian data pelanggan, hapus. Oke, ini kita buat sama seperti tadi. Kalau pelanggan kan pada transaksi itu kan hanya memanggil ID pelanggan kan satu saja. Oke. Oke, selanjutnya kita masukkan di sini, buka teks biasa, PHP, lalu diikuti dengan nama variabel. Kita buat sama persis kayak di petugas, variabel D, ID pelanggan,
titik koma, lalu saya buat satu variabel data, data 11. Mengapa datanya saya kasih satu-satu supaya berbeda ya, karena ada data di atas ini yang sama nih, jadi tidak boleh sama persis, nanti error ya. MySQL query, MySQL query, lalu diikuti variabel connector, koma, query-nya adalah select bintang from pelanggan, transaksi, bintang from transaksi, select bintang from transaksi, where, di mana ID pelanggan like apa, variabel, nama variabel, oke, kan hanya satu saja kan. Ini kita geser, ini kita titik koma, lalu di bawahnya sama kita buat variabel data, sorry, if ya, MySQL 6 row, 6 row, variabel data 11 lebih besar dari 0, buka kurung, saya tambahkan satu di sini, kita tutup teks dulu. Oke, while, tutup teks, oh sorry, ini tidak, while variabel D11 sama dengan MySQL set array diikuti dengan variabel data 11, lalu kita buka kurung berawal, tutup teks, oke, tutup teks, lalu buka teks PHP, lalu di bawahnya else, buka teks, lalu kita masukkan apa yang kita masukkan ini ya, else ya. Jika tidak maka dia bisa dihapus. Ctrl C, oke, lalu di sini kita tambahkan teks PHP, teks, oke, selesai. Ini kita save. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Kita ke pelanggan, kita refresh dulu. Nah, ini ada yang salah nih. Di line ke 63. Coba kita lihat. While, oh ini di atas 11. Kita save lagi. Nah, selesai. Nah, jadi di sini hanya ada satu nama kan yang dipakai, yaitu Parno. Dan coba kita lihat di transaksi, apakah benar hanya ada satu nama. Nah, ini hanya ada satu nama, Parno kan. Sedangkan yang lainnya itu kan bisa dihapus kan di pelanggan. Ya. Oke, jadi itu untuk di pelanggan. Oh ya, tambah satu tadi kan di ubah data. Jadi ubah data ini sama, telepon sama dan email itu tidak boleh diganggu gugat lagi. Jadi telepon sama email itu harus dipakai seterusnya. Maka oleh karena itu kita hapus, kita buat tipenya menjadi tipe hidden. Pada bagian update kita ke telepon, ini kita hapus, jadi hapus, ini kita hapus,
Bitcoinnya kita kasih hidden, di atas juga hidden, kita save. Selanjutnya kita coba lihat, kita ubah. Nah ini sudah tidak bisa lagi kan. Nah ini sudah tidak bisa, sama ini juga tidak bisa. Oke, selanjutnya kita akan buat di bagian jenis cucian. Nah di jenis cucian itu kita buat sama, kita ke script jenis cucian. Ya. Nah di jenis cucian ini kita akan buat sama. Kita lihat dulu. Nah di sini kita letakkan sama, kita buat kayak tadi. Nah di jenis cucian ini kan dia relasinya dengan tabel detail transaksi. Jadi dia akan menampilkan, di detail transaksi itu akan menampilkan jenis cucian, dan di data jenis cucian itu akan disable, ya, akan mendisable jenis cucian yang sudah terdaftar pada detail transaksi, ya. Jadi dia relasinya dengan detail jenis cucian kan, detail transaksi. Oke, kita langsung saja buat. Sekarang kita buka teks PHP, di bawahnya masukkan nama variabel. Ini bisa tergantung ya, mau kasih nama apa juga bisa. Nama variabel sama dengan variabel d, variabel d id jenis cucian, id cucian titik koma, lalu ada variabel data 11, contohkan data 11, lalu MySQL query, MySQL query, lalu variabel konektor, lalu query-nya adalah select bintang from, ya, dia mengambil dari data detail transaksi kan. Detail transaksi kan ada jenis cucian kan, from detail transaksi where id jenis cucian, like, ya, like variabel nama variabel ketik, ya, lalu titik koma. Oke, lalu di bawahnya if MySQL num row, lalu variabel data 11, lebih besar dari 0, maka while variabel d11, sama dengan MySQL set array, lalu diikuti dengan variabel data 11, lalu ke kurung untuk teks, lalu buka teks PHP, lalu di bawahnya else teks, isinya adalah ini, ya. Jika tidak, maka data untuk tombol untuk menghapusnya
akan ada. Terus kita kita copy, lalu saya pindahkan ke sini ya. Nah, setelah saya pindahkan, lalu di sini kita ketik PHP, lalu tutup tag. Oke, selesai. Kita save. Di cucian hanya itu saja. Jadi ada satu lagi di bagian nama. Nah, kita akan membuat di bagian nama ini adalah supaya dia mendisable ya, disable nama. Jadi ketika kalau yang tadi itu kan yang ini kan bertujuan supaya uh, nama yang ada di atau jenis cucian yang ada di detail transaksi, jenis cucian yang ada di ID jenis cucian yang ada di jenis cucian uh, akan tidak bisa diubah lagi atau tidak bisa dihapus, ya, atau tidak bisa diubah ya, tidak bisa dihapus karena datanya sudah ada pada detail transaksi. Nah, selanjutnya kita akan buat di bagian nama dengan tujuan adalah kita mendisable nama yang sudah dipakai pada detail transaksi. Ya. Jika namanya sudah ada, kita akan mendisable. Nah, kita buat saja di bawah. Di inputan ini kita tambahkan buka teks PHP, lalu kita masukkan variabel nama variabel sama variabel. Nama variabel sama dengan variabel D, ya. ID jenis cucian, ID jenis cucian, lalu di bawahnya variabel kita kasih data 12. Tadi kan di atas kan data 11 kan, kita kasih data 12 supaya berbeda. Lalu MySQL query kita buka variabel konektor di koma, lalu kita masukkan query-nya. Jadi konektor select, ya, select bintang from, ya, from apa, detail transaksi, detail transaksi from detail transaksi where ID jenis cucian where ID jenis cucian like apa, ambil ini nama variabel like nama variabel, Ctrl C, saya geser, oke, like nama variabel struktur titik koma, oke. Selanjutnya di bawahnya kita masukkan if MySQL 6 MySQL 6 row, ya, MySQL 6 row, lalu variabel data 12 lebih besar dari 0, lebih besar dari 0,
lalu buka kurung, while while variabel D12 sama dengan MySQL MySQL set MySQL fetch array diikuti dengan variabel data 12, variabel data 12, lalu buka kurung awal, cek, masukkan disable, ya, dia mendisable, lalu php cek. Ini kita cek ya. Oke, ini kita buka cek. Cek lagi. Itu cukup cek yang ini kan. Lalu kalau tekan di bawahnya adalah tipe teks ya. Tipe teks platform control required name sama dengan nama, value nama. Oke, cek dulu. Nah, ini masih ada error di sini. Kira-kira errornya di mana? Kita cek. Oke, di koma. Oke, disable. Oh, ini kita tutup satu kali ya. Oke, selesai. Nah, lalu ini kan sudah nih. Sekarang kita akan coba tes ya. Cek. Kita akan coba cek. Kita refresh. Ini kita ganti ya. Ini masih di data data log. Jadi kita punya itu namanya adalah chain laundry ya. Oke. Oke. Kita refresh. Tadi kan di benefician tuh. Ini server. Nah, di benefician ini kan sudah hilang kan hapusnya. Di handuk kartu kemejanya ada 3. Nah, sekarang kita buktikan bahwa nama pakaian ini, 3 nama pakaian ini dia harus terdaftar pada detail transaksi. Makanya tombol hapusnya hilang. Kita coba cek di detail transaksi. Nah, ini karpet handuk ya. Tadi sama satu apa tadi? Karpet handuk sama kemeja. Kita coba cek lagi di mana yang ada kemeja. Nah, ini ada kan? Nah, makanya di transaksi itu eh, di jenis cucian handuk karpet dan kemeja tombol hapusnya dihilangkan. Lalu kita lihat di bagian update datanya. Nah, handuknya ini di disable, tidak bisa dihapus, tidak bisa diubah. Sedangkan harganya bisa diubah.
Nah, sedangkan bagi yang nama pakaiannya belum terdaftar pada detail transaksi, itu bisa diubah, bisa dihapus. Nah, ini data ini kan masih bisa diubah nih. Nah, sedangkan kalau di atas tadi kan tidak bisa diubah karena datanya sudah terdapat pada detail transaksi. Nah, dan ini juga kan bisa dihapus nih. Oke, coba kita cek. Oke, itu untuk jenis cucian. Oke, kita kembali ke script. Selanjutnya, eh, pada petugas ini, pada data petugas itu kan, update datanya itu kan ada perubahan tuh. Di bagian telepon sama emailnya kan udah dihapus gitu kan. Artinya email sama teleponnya itu tidak boleh diubah lagi. Nah, maka pada script update, update petugas, ya, script update petugas itu kita hilangkan saja email sama teleponnya karena memang tidak bisa diganti kan, percuma kan ada datanya di sini tapi eh, kita sudah apa ya matikan dia punya email sama teleponnya. Nah, jadi dia query-nya juga sama, kita hapus itu kan telepon sama email kita hapus. Oke, sudah itu saja ini kita save. Lalu di sama di bagian update pelanggan sama kita hilangkan email sama telepon. Email telepon, oke, ini kita hapus, sudah kita save. Oke, nah, kali itu memang sudah tidak berguna lagi kan. Selanjutnya kita akan ke petugas dan pelanggan. Nah, di petugas ini kan ada tambah data kan. Nah, di tambah data sini itu pada bagian telepon sama emailnya itu tidak boleh sama ya. Contoh nih, misalkan data pertama itu kan ada Adriana ya. Dia pun nomor telepon kan dengan emailnya itu kan sudah ada itu. Nah, jadi saat kita menginputkan data ya, saat kita menginputkan data telepon dan email yang sama, maka dia akan memberikan sebuah pesan, artinya atas sebuah pesan yang bahwa email dan eh, telepon itu sudah terdaftar ya, email sama teleponnya sudah terdaftar. Nah, untuk itu kita akan buat dia punya pesan dengan scriptnya supaya dia bisa membaca bahwa email dan telepon itu sudah ada. Nah, maka oleh karena itu kita masuk ke saja untuk membuat scriptnya. Kita ke Visual Code, kita ke uh, insert ya. Dia di bagian insert petugas. Jadi kita sama, ada tiga yang kita akan buat yaitu di petugas, pelanggan sama jenis cucian. Nah, kalau di pelanggan kan sama kayak petugas ya, email dan teleponnya itu tidak boleh sama, maka dia akan memberikan pesan bahwa email dan teleponnya sudah terdaftar. Nah, sedangkan pada jenis cucian kita akan membuat nama ya. Jadi dia akan mendata namanya, nama jenis cucian yang tidak boleh duplikasi namanya. Jadi namanya itu harus satu ya. Tidak boleh namanya itu berulang-ulang atau berduplikasi ya. Maka dia akan memberikan pesan bahwa nama cucian itu sudah terdaftar. Oke, kita langsung saja ke tingkat petugas. Kita buat klik di bawah ya. Saya akan buat di sini. Eh, saya buat satu variabel data sama dengan MySQL query ya. MySQL query lalu kita membuat satu query sama variabel konektor
koma, masukkan query-nya, select bintang from, ya, select bintang from petugas, select bintang from petugas, where email, like apa, email like ini variabel 4. Nah, ini email, kita copy, like variabel 4. Nah, kenapa kita tidak mau sebut saja dia punya nama email, supaya jadi gunanya variabel ini supaya sifatnya itu dinamis, ya. Jadi dengan sendirinya dia bisa mencari tahu itu email yang sudah terdaftar gitu. Jadi sifatnya itu dinamis. Or telepon, like apa, variabel 3. Dia akan mencari variabel 3 itu isinya apa. Oke, oke, variabel 3 titik koma. Berikutnya if, ini kondisinya if MySQL query, MySQL 6, ya, 6 row, sorry, 6 row, variabel data lebih besar dari 0, buka kurung, while variabel d sama dengan MySQL text array, SQL text array, variabel data, lalu kita buka kurung, echo. Jadi isinya adalah saya masukkan script, ya, script alert, ya, alert. Jadi ini pesannya nih kita buat email atau telepon, email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar, ya, terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan, silakan ulangi, ya, ulangi dengan memasukkan data yang lainnya, data yang lainnya, ya, tutup kurung, jadi koma, lalu di bawahnya history, titik go, ya, yang satu, lalu kita tutup read, ya, sudah. Lalu kita geser ini, ya. Ini di atas masih ada error. MySQL pilih 6 row utama S. Oke. Nah, selanjutnya itu jika eh, apa namanya,
jika email atau passwordnya, jika email atau teleponnya sudah terdaftar. Nah, bagaimana jika tidak? Nah, jika tidak kita buat saja else buka forum. Jadi isinya apa? Ini adalah ini. Nah, dia akan datanya diinput. Ini saya Ctrl C, saya paste di sini. Ini yang saya hilangkan. Oke, sudah. Sudah save. Sudah. Nah, sekarang kita coba tes jalankan. Nah, untuk insert tugas. Kalau ini berhasil ya, kita tinggal buat di pelanggan sama jenis ujian. Kita ke refresh dulu. Tadi ini petugas ya. Sekarang kita coba tambah data. Jadi misalkan namanya saya ngarang, jenis kelaminnya laki-laki, telepon. Nah tadi ini kan di telepon sini kan dia katanya tidak boleh duplikasi kan. Sekarang coba saya duplikasi telepon. Saya copy ini. Nah, misalkan saya taruh di sini. Lalu untuk emailnya saya kasih buat benar ya kan. Hanya telepon saja yang saya duplikasi. Misalkan @gmail.com alamatnya, pesan alamat Surabaya, passwordnya. Nah ini dia harusnya tidak boleh terbaca ya. Kita coba cek. Oke. Harusnya dia ada pesan. Oh, tadi belum login. Ya, login dulu ya. Tadi kita lupa login. Nah ini ya. Kita coba kembali ya. Namanya dan laki-laki, teleponnya kita duplikasi. Emailnya mungkin kita bisa buat benar. gmail.com. Ya. Lah, ini dia kembali ke login. Belum login. Oke, kita ulang. Ini kita kasih keluar dulu ini. Kita coba masuk kembali. Oke, sabar. Kita coba masuk kembali ya. Itu dia minta login. Karena tadi kita masuk itu kita belum login. Oh, ini lama sekali. Nah, itu coba kita ketikkan localhost. Oke, tim laundry. Oke, ini ada lelet. Kita akan coba untuk berat nih jaringannya. Kalau jaringannya bagus ini deh. Coba kita tes ganti jaringan.
Ini sudah ya. Yang bisa kita hilangkan. Oke, kita coba masuk di petugas. Kita masuk di login. Kita ke password. Ini 1201. Oke, kita coba di petugas. Kita masukkan sebuah data baru. Data itu tidak tersimpan. Kita coba data baru. Misalkan filenya kita pastikan gmail.com. Password. Nah, ini kembali ke login. Nah, kita coba cek kembali. Seharusnya dia tidak kembali ke login. Dan melakukan hal yang sama. Sekarang kita coba ke ini kan insert petugas ya. Kita ke petugas. Petugas. Kita lihat di bagian ubah. Itu kesalahannya di bagian sini ya. Nah, kita lupa tadi taruh variabel tambah L ya, lupa. Oke, kita akan coba cek kembali. Kita akan ke sini, ke di data petugas. Kita coba cek tambahkan satu data. Misalkan namanya, oke, misalkan klien laki-laki, teleponnya, saya ambil telepon ini, misalnya, kita Ctrl C, kita Ctrl C. Lalu emailnya kita buat benar, @gmail.com, alamat misalnya adalah Maluku, password. Oke. Dia ingin menyimpan data, email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Oke, itu untuk telepon ya. Jadi kalau misalnya teleponnya sudah duplikasi, jadi dia tidak akan bisa. Sama, kalau email juga sama ya. Misalkan ini emailnya ini, saya ambil Adriana punya. Saya Ctrl C, saya taruh di email. Oke. Nah ini saya misalkan buat benar nih password. Saya akan coba. Nah sama, email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Jadi baik email ataupun telepon, jika duplikasi maka uh, tidak bisa disimpan datanya. Nah itu untuk di bagian petugas. Nah selanjutnya kita ke pelanggan. Nah di pelanggan ini kan sama, di insert pelanggan kita lakukan hal yang sama. Oke, di insert pelanggan ini kan kita buat nih variabel data sama dengan MySQL ya. Variabel data MySQL query lalu diikuti dengan variabel konektor, lalu ada query-nya adalah select bintang from, select bintang from petugas, where apa sama email ya, email like variabel 4, Ctrl C, Ctrl C, or ya, atau
Jadi kalau kondisi OR itu kan salah satu benar maka benar ya. Beda dengan N. Kalau N kedua-duanya benar baru dianggap benar. Email, telepon, like, or telepon, like, apa? Variabel 3. Oke. Variabel 3. Oke. Titik koma. Oke, lalu di bawahnya adalah if MySQL now MySQL now row variable data lebih besar dari 0, ya, lebih besar dari 0, maka while variable d, ya, while variable d sama dengan MySQL fetch array jadi dengan variabel data, lalu buka kurung kurawal, di dalamnya adalah alert, sorry, echo dulu, echo script, echo script alert, alert email, ini adalah email atau telepon yang Anda masukkan, yang Anda masukkan, email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar, sudah terdaftar, titik, silakan ulangi dengan masukkan, ulangi dengan, silakan ulangi dengan memasukkan data, masukkan data yang yang lainnya. Oke, lalu di bawahnya history titik go, history titik go, lalu -1, kalau di bawahnya tutup script, titik koma. Oke, itu untuk jika kondisi if-nya itu sesuai dengan uh, apa query-nya. Nah, selanjutnya else, bagaimana jika tidak? Sama, kita buat MySQL, sorry, ini diambil dari sini, Ctrl C, Ctrl C. Nah, sedangkan ini dihapus dan kita save. Oke, selesai. Nah, selanjutnya di bagian jenis isian, di insert jenis isian. Jadi ada 3 nih yang kita buat. Nah, di sini dia itu berdasarkan nama saja. Maka kita buat variabel data sama dengan MySQL query, MySQL query, lalu variabel konektor dengan select bintang from, select bintang from apa?
Jenis cucian, ya. Kita lihat tentang from jenis cucian. Where, where apa? Nama, where, nama, like, like apa? Like variable satu, Ctrl C. Oke. Jadi namanya itu tidak boleh duplikasi. Kalau nama dengan variabel satu, oke, titik koma. Lalu di bawahnya if mysql 6 row variabel data lebih besar dari 0, lalu maka apa? Echo ini apa? Break. Ini adalah alert, alert email, sorry, uh, nama cucian, nama jenis cucian lah. Nama jenis cucian. Nama ini pakai nama jenis cucian yang Anda masukkan tidak terdaftar. Cucian yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya, bukan data yang lainnya. Tutup kurung, titik koma. Lalu apalagi history, titik go min 1, titik min 1, lalu klik di koma. Oke, selesai. Oh ya, ini untuk tipe else ya. Saya tambahkan di bawahnya. Else, else isinya apa? Ini kan. Sudah selesai. Oke, sekarang kita akan coba satu persatu. Kita ke, tadi kan petugas sudah. Sekarang kita ke pelanggan. Serta namanya laki-laki. Kita ambil satu telepon. Ctrl C, Ctrl C. Emailnya @gmail.com. Kita coba cek. Nah, email atau telepon yang dimasukkan sudah terdaftar. Ya. Kalau email, terasa sudah benar ya. Kita ke jenis cucian. Nah, kita coba cek satu. Misalkan kita pilih link. Kan selimut itu yang sudah ada kan. Dia tidak boleh duplikasi lagi. Kita coba buat. Nah, nama jenis cucian yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya.
Oke, sudah ya, sudah selesai. Coba kali ini. Oke, selesai. Itu untuk modul eh, 6 video ketiga kita. Oke, mungkin itu sampai di sini. Terima kasih.